Sebelumnya selamat malam dulu. Izin perkenalkan diri dulu Bu. Saya Muhammad Fitri dari mahasiswa Hidup Sejati kelas 3 PGSD angkatan 2021. Sebelumnya, sini saya akan mewawancara Ibu mengenai sumber dan media berbasis IT sekolah dasar SD Asmi di SD. Sebelumnya, Ibu mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja ke pertanyaannya Ibu apa? Buat yang pertama, apa yang Ibu gunakan terkait tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran sehari-hari untuk siswa? Kebetulan kan di sekolah kami ini memang termasuk salah satu sekolah yang mendapatkan banyak bantuan BMD berupa alat-alat teknologi berbasis IT kayak printer, terus ya laptop enggak, tapi Chromebook gitu. Memang mirip sama laptop, tapi Chromebook sebanyak 29 buah, lalu tablet. Nah, itu kami manfaatkan dalam pembelajaran, khususnya kalau di kelas 6 itu, jadi tiap anak satu meja itu satu tablet. Kami udah coba memanfaatkan juga penggunaan Google Classroom, Quizzes, lalu aplikasi-aplikasi yang memang menunjang. Jadi kalau misalnya khusus kelas atas 456, kalau ulangan sekarang sudah paperless. Jadi mereka memanfaatkan Google Form, diintegrasikan dengan aplikasi Quiombo. Jadi nanti ada rekamannya, bisa ketahuan ini siapa nih yang ngerjain. Ulangannya tuh bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Nanti ketika anak mau mengerjakan itu minta akses kamera, ada rekamannya, kita bisa ngecek juga, oh ini yang ngerjain benar-benar anak atau bukan. Itu kami saat ini masih memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar. Terus juga ada dari pemerintah kan ada akun belajar ya untuk guru, untuk siswa. Kami sudah coba untuk memanfaatkan itu. Lalu ada juga moving class khusus di ruang IT, sama di ruang IT itu bisa mengenal dan belajar juga. Karena memang ada yang namanya IKT teknologi, terus pengetahuan kognitif sama knowledge. Nah itu pokoknya, jadi kami memang sama-sama untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada di sekolah. Itu deh fasilitasnya dikasih dari pemerintah. Iya, dari pemerintah, dari distrik. Jadi Chromebook sekarang kan ada MBK ya kelas 5. Jadi ketika MBK mereka pakai Chromebook, nggak perlu bawa lagi dari rumah masing-masing. Chromebook, terus tablet. Kalau tablet itu di kelas kebagian. Itu memang kita nggak boleh dari kelas, jadi anaknya yang sama kita dibawa ke ruang itu. Terus kalau misalnya ada hari Rabu itu ada pembiasaan senam silat ya, dari zaman di sekolah juga kan ada senam silat. Kita tarik biasanya bawa filmnya keluar, jadi selain ada yang mendemonstrasikan di depan ya anak-anak yang main atas, videonya juga diputar gitu, jadi anak-anak sambil nonton juga. Jadi manfaat. Tapi buat tabletnya itu nggak dibawa pulang? Enggak dibawa pulang, cuman di kelas 6 satu anak Mungkin selanjutnya bagaimana cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan di dalam kelas. Nah, pertama memang kita kan harus menyesuaikan juga dengan karakteristik anak ya. Tentunya kita
memilih sumber-sumber belajar berbasis teknologi yang memang menarik perhatian anak, menarik ketertarikan anak, tapi kontennya juga bagus gitu. Kami juga sering melakukan sesi diskusi atau sharing session antara satu guru dan yang lainnya. Di sini ada namanya komunitas belajar. Jadi memang juga pertemuan formal, cuman ketika kita mau kerja kelompok nggak, kerja kelompok di suatu waktu kita kerja kelompok, biasanya kita cuma di sekolah saya, di kelas saya lagi bahas tentang ini, terus pakainya media ini gitu, pakainya bahannya dari sini gitu, hasilnya bagus, mereka sharing gitu, jadi kita sama-sama tahu juga gitu kalau misalnya ketika di satu materi ternyata hasilnya ketika kita evaluasi hasilnya nggak memuaskan, kurang memuaskan, nanti kan ada masukan dari orang, ada yang menyarankan juga coba pakai yang ini, jadi kita share sama-sama di kegiatan komunitas belajar. Kalau komunitas belajar itu emang khusus siswa Semua guru komunitas belajar itu gurunya yang sharing, kita nanti sama-sama gimana nih meramu atau merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, memanfaatkan teknologi juga ya, karena saya rasa bukan hal yang bijak kalau menjauhkan anak dari teknologi gitu. Terus kalau misalnya ada moving class ke ruang IT, itu twin mirrornya bisa langsung di-tap sama anak, jadi gantian gitu ya, jadi benar-benar hands on activity anaknya ada gitu. Yang selanjutnya ini bagaimana cara merencanakan atau menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan media berbasis anak. Pertama mungkin ada beberapa materi yang bisa menggunakan media berbasis IT, tapi ada juga yang tidak. Tentunya kita harus menelaah dulu ya, materi ini dirasa cocok nggak pakai media berbasis IT. Kalaupun misalnya dirasa tidak cocok karena harus berarti kita memang media itu tidak menggunakan. Dan biasanya di awal pembelajaran itu kita suka menunjukkan dulu video yang berkaitan dengan materi itu gitu. Jadi ada saatnya bisa pakai cuma di sepanjang pembelajaran itu ya, pembelajaran materi itu, tapi ada juga yang ketika materi A misalnya bisa pakai, bisa enggak juga gitu. Jadi kita pilih mana yang memang bisa kita manfaatkan menggunakan Selanjutnya bagaimana cara menyesuaikan penggunaan media IT atau teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda. Kalau di awal tahun ajaran baru biasanya kita memang ada yang namanya asesmen awal. Bentuknya kayak kuesioner gitu, nanyain karena kalau di rumah sebenarnya sukanya tuh belajarnya kayak gimana, apakah nonton video atau sambil dengerin musik. Jadi kita nanti kan bisa punya pemetaan tentang gaya belajar anak, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti pemetaan itu dijadikan dasar buat kita melakukan pembelajaran. Ada yang namanya diferensiasi proses, diferensiasi konten. Nah, di prosesnya ini kalau misalnya anak dengan kelompok yang audiovisual, berarti nanti kita menyiapkan media atau sumber belajarnya memang berbasis IT. Kalau yang kinestetik itu beda lagi gitu. Jadi memang ada kaitannya antara dia belajar anak dengan penggunaan media berbasis IT. Soalnya kan kita paham ya kalau misalnya belajar idealnya ya belajar sesuai dengan minat dan bakatnya gitu, makanya kita harus difasilitasi di awal tahun ajaran baru atau di awal semester. Biasanya kita lakuin asesmen awal buat tahu gaya belajarnya kayak gimana, lalu kita sesuaikan walaupun mungkin belum menuju kayak sempurna, tapi kan setidaknya kami berusaha untuk memfasilitasi. Selanjutnya bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan IT dalam pembelajaran
mengakomodasi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang kebutuhan strukturnya kan setiap manusia itu, setiap individu itu maksudnya juga memiliki kebutuhan khusus kan, dimana berbeda ya. Kita nggak sama punya kebutuhannya masing-masing. Nah, untuk nilai apakah penggunaan IT yang kita pilih itu sudah bisa mengakomodasi gaya belajar dan kebutuhan mereka, tentunya berdasarkan dari pemetaan yang sudah kita kita peroleh dari asesmen awal. Terus nanti kita kaitkan, kita diskusi lagi karena ada komunitas belajar, kita diskusi. Nanti ada guru-guru yang senior biasanya yang lebih banyak sharing supaya kita bisa memutuskan dan bisa menjadikan ternyata keputusan kita untuk menggunakan hal ini bisa mengakomodasi nggak, bisa dilihat juga sih dari hasil anaknya di suatu materi tertentu apakah dia paham atau enggak. Biasanya setelah asesmen, jadi kan asesmen itu tujuannya untuk mengkonfirmasi sejauh mana ketercapaian anak ya. Nah, tapi hasil asesmennya ketahuan, oh kalau misalnya ternyata pemahaman atau ketercapaian pembelajarannya nggak sesuai dengan yang diharapkan, berarti mungkin ini ada kurang tepat di pilihan medianya. Ternyata kurang bisa mengakomodir kebutuhan anak. Karena di setiap kegiatan UKR itu ada yang namanya refleksi, kita juga nanyakan sama enggak gitu tujuannya. Terus kalau besok belajarnya kayak gitu lagi mau nggak, atau misalnya besok kita mau ngapain gitu. Jadi kadang kan kalau terus-terusan kayak gitu anak bosan juga, makanya kita nanya juga anak maunya gimana untuk mengakomodir kebutuhan anak itu. Mungkin selanjutnya bagaimana cara memfasilitasi siswa dalam menggunakan IT dan pembelajaran. Contohnya kayak misalnya di kelas 6 ya, jadi kan satu anaknya mungkin bagi anak yang memang di rumahnya difasilitasi orang tuanya dengan fasilitas yang cukup ya, mereka udah gak akan kaget atau gak akan bingung lagi. Tapi bagi siswa-siswa tertentu ya yang memang di rumahnya tidak mendapatkan fasilitas gadget, jadi kita biasanya ada tutorial dulu. Udah gitu juga tutorialnya bisa berupa video ataupun misalnya langsung didemonstrasikan ke gurunya gimana sih cara akses media pembelajaran ini gitu. Jadi biasanya kita ngasih arahan dulu, jadi nggak langsung dilepas. Ini hari ini kita mau ngapain, caranya gini, kita coba sama-sama gitu. Jadi nggak, soalnya kan kita paham ya kalau misalnya anak itu di rumah beda-beda gitu fasilitas yang didapatkan, jadi kita menyesuaikan itu. Lalu selanjutnya media berbasis IT apa yang pernah digunakan atau sering digunakan dalam pembelajaran? Biasanya sih ada video, terus juga ada LKPD elektronik. Soalnya kan kalau di penyuruh tuh jadi anak bisa langsung isi tangannya bisa digunain narik gitu loh, main screen ya, touchscreen, menjodohkan, terus ngukur nih, ada misalnya kita lagi belajar pengukuran, nanti mereka ngukur sendiri, di bawahnya ada penggaris digital ya, terus si bendanya nanti mereka ya terus menuliskan berapa tuh panjangnya dalam satuan sentimeter gitu, jadi mereka ganti yang satu-satu. Minimal untuk yang kelas rendah ini mereka mencoba gitu ya, tidak pernah merasakan. Kalau khusus untuk yang kelas atas kan mereka udah bisa langsung mengoperasikan sendiri karena satu anak satu tablet. Selanjutnya contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Jadi selain kita memanfaatkan media-media yang ada ya, misalnya kayak video-video pembelajaran dari YouTube, kebetulan di sekolah kami juga memang sudah terfasilitasi. Kita ada kamera, terus juga kayak kita bikin studio gitu, khususnya kayak waktu
zaman COVID kan kita daring ya full, jadi kita beli kamera, terus kayak beli background green screen gitu ya, terus lightingnya gitu. Jadi selain memanfaatkan video-video yang tersedia di YouTube, guru-guru kami juga ada yang beberapa yang bikin video pembelajaran sendiri gitu buat anak-anak. Itu jadi anak biasanya lebih tertarik ya kalau misalnya gurunya langsung gitu ya, oh ini guru aku sampai bikin video, terus ini masih tahap belajar sih, cuman berusaha sebisa mungkin ya menghadirkan pembelajaran yang baik. Tapi kan tadi ada studio mini itu ya, studio buat pembelajaran di situ. Kalau sekarang udah jarang sih, karena kan sekarang udah tatap muka ya. Kalau dulu memang kita bikin video pembelajaran ke anak, menjelaskan, nanti dikirim lewat Google ya, Google Classroom, atau misalnya pakai WhatsApp, terus nanti ada LKPD-nya juga, terus kita bisa zoom juga. Nah di zoom kan kita juga bisa menampilkan ya si media yang kita bikin, video-video yang kita bikin gitu. Itu jadi memang masih itu, tapi kita berusaha buat memanfaatkan fasilitas yang ada sambil terus belajar buat menghadirkan pembelajaran yang benar-benar bermakna. Kan dari semua itu pasti bakal ada hambatan atau kesulitan ya. Hambatan atau kesulitan apa yang dirasakan saat pembuatan media yang dirancang? Kadang ketika kita membuat media pembelajaran itu, karena namanya manusia itu kan kemampuannya terbatas. Ketika kita membutuhkan dengar dari orang, tentunya kan kita ada kelompoknya gitu ya, kelompok kita kolaborasi sama orang. Nah misalnya si orang itu berhalangan hadir, dan yang bisa membantu mengoperasikan dalam pembuatan media itu cuman beliau aja. Nah itu kan jadi terhambat juga ya, jadi mundur lagi waktunya gitu. Terus kayak ketidaktersediaannya internet juga. Sebenarnya kita memang ada ya akses internet, cuman di waktu-waktu tertentu kayak kalau misalnya mati listrik nggak mati, internetnya kan terus juga. Nah itu jadi pengaruh dari itu dengan kita tuh banyak kan gurunya di sini, kadang saking banyaknya ide kita jadi bingung juga, oh mau yang mana dulu nih untuk bikin media. Walaupun nggak selalu gitu kita bikin media sendiri, tapi kita juga manfaatin media yang sudah tersedia sama kita, diadaptasi, terus juga ya sedikit mungkin ada yang disesuaikan sama karakteristik anak-anak di sini. Pasti kan tadi ada hambatan dan kesulitan ya. Solusi dari kesulitan dalam pembuatan media yang dirancang, solusinya Solusinya kita diskusi lagi berembuk, kita cari jalan tengahnya. Terus biasanya sebelum membuat sesuatu itu kita ada plan A sama plan B. Ternyata kalau misalnya plan A nggak memungkinkan, kita pakai plan B. Jadi memang sebelum itu sih kita lagi banyak melaksanakan kegiatan supaya kita bisa banyak diskusi jadi sama. Tapi ya kadang saking banyaknya kita bingung mau ngapain dulu. terlalu banyak. Jadi tetap sih intinya saya masih baru ya di dunia pendidikan, tapi hal yang kadang kami yang muda-muda ini pikir ribet gitu dan susah, ketika ada masukan dari guru yang senior tuh bisa jadi sesimpel itu gitu kan. Jadi kadang guru senior yang jadi solusi kita dari masalah-masalah hambatan yang ada. Mereka tuh bisa aja, apalagi kan kalau guru yang senior selain dari pengalamannya, terus ilmunya juga yang udah masih yang mereka di tahun-tahun sebelumnya, ketika belum ada akses internet, ketika teknologi belum semaju sekarang gitu, mereka sudah bisa ya mengajarkan anak, sudah bisa mendidik anak. Nah dari situ gitu kita ketika ada hambatan, oh ini lagi nggak ada
simpelnya bagaimana ada solusinya dari yang berusaha kalau misalnya ini sekarang gak mungkin nih pakai yang ini dari yang senior yang masih gitu jadi banyaknya sharing sih paling mungkin segitu Bu wawancara dari ibu maaf udah megang waktu ibu maaf ya makasih banyak teman. Baik, sebelumnya saya Puan izin memperkenalkan diri ya Bu, nama saya Nurul Putri dari mahasiswa Siliwangi. Boleh memperkenalkan diri? Saya Cika ya, dari SD Siliwangi. Alhamdulillah saat ini ngajar di kelas 5. Mungkin langsung ke pertanyaannya saja ya Bu. Yang pertama, apa yang Ibu gunakan terkait tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran sehari-hari? Ibu sering gunakan dalam pembelajaran sehari-hari buat anak-anak kelasnya? Kalau IT kadang pakai speaker, bukan kadang sih, sering ya. Kalau ada sih di sini Infocus kadang dipakai karena kan apa sih di sini terbatas gitu medianya, jadi jarang gitu. Kalau speaker itu di ininya diimplementasikan gimana? Mungkin kayak apa sih penjelasan atau apa gitu dari YouTube atau kita bikin sendiri, jadi anak-anak ngedengerin gitu. Terus disimpulkan gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan di dalam kelas? Cara memilih cara memilih pembelajaran di kelas itu gimana? Ya, cara memilih materinya kita ya menyesuaikan sama silabus ya kalau memilih materi yang mau disampaikan ke anak-anak aja gitu. Iya, paling ngelihat dari silabus biar kan kalau kita nggak ngelihat ke sana takutnya kemana-mana gitu. Selanjutnya, bagaimana cara merancang atau menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan media berbasis IT? Kita kalau saya ngelihat dulu materinya yang mau disampaikan apa. Kalau misalkan materinya tari misalnya SBMP, otomatis ya IT paling pakai speaker atau enggak Infocusnya mungkin kita butuh buat ngelihat contoh ya gerakannya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara menyesuaikan penggunaan media IT dengan gaya belajar yang berbeda antar siswa yang kan setiap siswa itu beda-beda cara belajarnya, ada yang dari audio atau dari video gitu kan. Nah, itu gimana cara perbedainnya gitu? Cara ngebedain kemampuan anak ya. Kalau cara ngebedain kemampuan anak sesuai dengan medianya, karena kan kelihatan ya dari ekspresi mereka, kayak ada bahkan di kelas saya ya ada anak yang kalau nggak suka pembelajaran itu dia kelihatan manyun gitu ya. Terus kalau misalkan yang ditanyakannya anak-anak itu gimana suka atau enggak ya dari nilainya mungkin ya, terus motivasi belajarnya misalkan kalau pakai IT kayak semisal musik, dia kalau misalkan suka mungkin ya kan lebih happy ya gitu. Kalau yang enggak kan ya selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan IT dalam pembelajaran dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Cara mengetahui bahwa pembelajaran itu emang tercapai gitu buat si siswa. Cara mengetahui pembelajaran itu tercapai ya anak-anaknya dilihat dia paham nggak sama yang kita jelasin, sama kegiatan pembelajaran itu, kayak kelihatan ya pokoknya dari nilainya juga bisa kelihatan ya. Mungkin selanjutnya, bagaimana cara memfasilitasi siswa dalam menggunakan IT dalam pembelajaran? Kalau di sini cara memfasilitasinya ya karena balik lagi karena fasilitasnya terbatas, jadi ya kita pakai yang seadanya aja, pakai speaker gitu kan. Kadang ya nggak pakai IT juga, pakai kertas gitu. Kadang paling IT-nya cuma speaker. Kadang juga Infocus juga bisa sebulan sekali gitu kalau di sini.
selanjutnya media berbasis IT apa yang pernah digunakan dan sering dalam pembelajaran? Kalau yang pernah ya Infocus, kalau sering ya tadi speaker. Kalau misalkan kuisis mungkin belum ya, atau Belum tapi ya, mau. kalau Gform gitu, kalau misalkan siswanya kayak si Gform. Itu di HP udah ada. Untuk selanjutnya, contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Gimana? Jadi inovatif penggunaan teknologi yang baru ya, yang biar si siswa teh menariknya. Ya, inovatif berarti kayak sesuatu yang diciptakan yang baru gitu dari saya. Kalau saya pengennya tuh kayak mengkolaborasikan antara metode bernyanyi dengan IT gitu. Tapi ya gimana ya caranya tuh kayak saya masih bingung gitu. Pokoknya saya pengennya tuh ada kolaborasi antara metode menyanyi dengan IT karena kan manfaatnya banyak gitu kan. Anak-anak hafal gitu dari semester 1 sampai sekarang tuh materinya mereka masih tahu gitu kalau pakai metode. Nah, kalau pakai IT bakal lebih menarik, lebih asik. Terus buat selanjutnya pasti kan dari semua itu bakal ada hambatan sama kesulitan atau hambatan apa yang ibu rasakan. Kalau kesulitannya karena kurang pengetahuan ya, jadi sebenarnya metode IT itu kan banyak ya, bisa salah satunya akuisis gitu ya, tapi masih banyak. Cuman ya gitu karena kitanya belum tahu ya, jadi ya hambatannya kita nggak bisa, jadi kurang wawasan aja lah gitu hambatannya. Untuk yang selanjutnya mungkin solusi dari kesulitan atau hambatan. Kesulitan dari hambatan. Solusinya gitu. Solusinya. Tadi hambatan apa sih? Kalau hambatan itu selain dari yang tadi disebutkan, kita hambatan itu karena kurang fasilitas. Terus kalau apa tadi solusinya ya kita belajar gitu ya. Kayak nyari tutorial di beberapa sumber gitu kan, terus diikutin. Terus kalau hambatan yang fasilitas, mungkin dari sekolahnya kalau kita nunggu. Paling kalau saya dibutuhkan kan di sini kurang fokus, jadi ya pakai laptop anak-anak nonton gitu, atau enggak mereka melihat kalau PR ya melihat sumber yang mau dilihat yang mau dirangkum atau mau ditonton sama anak lewat HP masing-masing. Paling mungkin segitu mungkin ya Bu wawancara dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Halo semuanya. Nah, tadi kalian sudah sedikit melihat cuplikan mengenai wawancara sumber dan media berbasis IT di sekolah dasar. Nah, di sini saya Mutiara Putri Daya dari kelas A3 PGSD angkatan 2021 dengan NIM 210600282 akan sedikit meresum pembelajaran dari pertemuan 2 hingga pertemuan terakhir kemarin. Nah, di pertemuan 2 kali ini kemarin membahas mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, apa sih teknologi informasi dalam pembelajaran itu? Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana seperti hardware, software, dan asware, sistem metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, terus menyimpan dan menggunakan data secara bermakna. Selanjutnya itu ada konsep dasar teknologi informasi. Di sini juga informasi dapat disampaikan secara berkembang, yaitu yang pertama ada masa prasejarah dan yang kedua ada masa sejarah. Yang pertama, masa prasejarah itu pada awal teknologi informasi yang dikembangkan, manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenal bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya gitu. Nah, yang kedua itu ada masa sejarah. Pada masa ini, teknologi informasi belum menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal sekarang ini gitu.
Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja, digunakan pada saat-saat khusus dan mahal seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kedudukan teknologi informasi dalam pembelajaran. Secara umum ada dua kedudukan TIK, teknologi informasi pembelajaran itu. Yang pertama sebagai pendorong komunikasi pendidikan, dan yang kedua memberi kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada pada dirinya seperti itu. Nah, selanjutnya TIK memiliki 3 kedudukan dan perannya. Yang pertama, peran tambahan atau suplemen. Yang kedua itu fungsi pelengkap atau bisa disebut komplement. Dan yang ketiga, fungsi pengganti atau bisa disebut substitusi seperti itu. Nah, di sini juga ada ruang lingkup teknologi informasi dalam pembelajaran. Penjelasan mengenai masing-masing kawasan atau ruang lingkup teknologi pendidikan adalah sebagai yang pertama, kawasan desain, kawasan pengembangan, terus kawasan pemanfaatan, dan kawasan pengolahan dan penilaian. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan ketiga membahas mengenai teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Apa sih inovasi itu? Inovasi adalah segala perubahan yang dilakukan dengan perencanaan sistematis untuk memberi perubahan yang positif. Kemudian inovasi perlu dalam dunia pembelajaran. Kenapa? Yang pertama dilakukan pada ranah pendekatan pembelajaran, strategi mengajar, penggunaan media pembelajaran, pengembangan bahan ajar, dan sistem penilaian dan prosedur belajar. Yang kedua, nilai-nilai karakter. Ada 5. Yang pertama religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dan yang terakhir, membuat inovasi pembelajaran oleh guru. Seperti itu. Selanjutnya ada ICT sebagai inovasi pembelajaran. Yang pertama, metode yang memanfaatkan pembelajaran untuk mempersiapkan masa depan anak sejak dini. Yang kedua, ICT dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terus ada juga teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada teknologi informasi, lahir pada abad 20, diawali dengan terbentuknya masyarakat informasi. Dan yang kedua ada konsep pembelajaran TIK, strategi, diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasinya. Terus yang ketiga ada pemanfaatan internet, bagian dari kegiatan pembelajaran gitu. Terus yang keempat ada internet bisa digunakan dalam sering pembelajaran di sekolah seperti itu. Dan yang kelima itu ada pastinya ada faktor pendukung. Faktor pendukung itu dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor lingkungan dan faktor teknologi. Sedangkan faktor lingkungan itu berasal dari siswa atau guru dan pendidiknya seperti itu. Nah, selanjutnya pada pertemuan keempat membahas mengenai konsep dasar multimedia gitu kan. Multimedia sendiri adalah penggunaan komputer yang menggabungkan informasi berupa teks, audio, gambar, video, animasi, dan seterusnya untuk menampilkan penggunaan komputer menurut blogger pada 2015 seperti itu. Dan di sini juga ada jenis-jenis multimedia. Jenis-jenis multimedia itu ada multimedia linier yang bersifat non-interaktif dan dibagi menjadi 2 kategori multimedia. Yang pertama multimedia linier yang seperti tadi yang bersifat non-interaktif, dan multimedia interaktif gitu. Dan yang ketiga ada multimedia interaktif yang memiliki sifat interaktif atau bersifat membantu. Selanjutnya ada komponen multimedia. Komponen multimedia ini terdiri dari teks, grafik, video, audio, dan animasi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan atau pembelajaran di sekolah dasar. ICT sendiri adalah alat komunikasi atau alat bantu desain, alat bantu inquiry dalam proses pembelajaran seperti itu. Penggunaan ICT dalam pembelajaran antara lain sebagai tutorial, eksplorasi, alat aplikasi, dan komunikasi.
seperti itu. Dan di sini juga ICT untuk mendukung sistem administrasi, contohnya seperti administrasi sekolah, sumber daya manusia, terus keuangan dan akuntansi, manajemen fasilitas. ICT untuk mengembangkan personality. Kenapa tuh? ICT memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan peserta didik menjadi manusia yang cerdas dan berterampil seperti itu. Nah, dan selanjutnya di sini membahas mengenai dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Implementasi multimedia sendiri adalah sebuah penerapan media pembelajaran berbasis multimedia dalam suatu proses pembelajaran tertentu yang melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Implementasi multimedia dalam pembelajaran dapat dilakukan mengenai penggunaan berbagai media seperti teks, audio, video, animasi, dan interaktif. Pada implementasi multimedia dan pembelajaran pasti memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari implementasi multimedia sendiri adalah yang pertama, memfasilitasi pembelajaran visual dan auditif. Dan yang kedua, ada meningkatkan ketertiban dan motivasi. Yang ketiga, ada memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir, ada meningkatkan aksesibilitas. Pasti yang tadi udah ada dampak positif, yang sekarang ada dampak negatifnya. Yang pertama, kurangnya interaksi guru dan siswa. Yang kedua, kurangnya pengertian dasar. Yang ketiga, kurangnya pengembangan keterampilan. Dan yang terakhir, ada kurangnya fokus dalam pembelajaran. Nah, untuk materi yang terakhir ada pengembangan media berbasis ICT. Media berbasis ICT komputer adalah penggunaan komputer yang menghubungkan informasi berupa teks, gambar, animasi, video untuk pengguna komputer. Kegunaan atau fungsi media pembelajaran berbasis ICT ini yang pertama multimedia presentasi belajar. Yang kedua ada media belajar mampu mengatasi batas dalam belajar, dan yang ketiga ada media belajar sebagai jalan mengatasi perbedaan dana dan memperluas kegiatan sosial siswa. Dan selanjutnya pasti mempunyai prinsip untuk melakukan pengembangan multimedia pembelajaran, diantaranya menyusun sebuah kerangka dan pengembangan alat yang digunakan dalam multimedia. Yang kedua, mengembangkan media menggunakan alat yang sudah dicocokkan dengan multimedia tersebut. Yang ketiga, ada meninjau proses perbaikan produksi. Di sini juga mempunyai karakteristik. Yang pertama, kepraktisan media pembelajaran kesesuaian. Yang kedua, media belajar dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian intelektual, kesesuaian dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah keterampilan intelektual peserta didik. Kemudian ada kelebihan menggunakan komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama, memberi keterampilan digital yang penting dalam masyarakat modern. Terus membantu banyak orang dalam berkomunikasi walaupun jarak jauh gitu. Kekurangannya untuk proses pembelajaran, yang pertama pasti keterbatasan akses internet, berkurangnya interaksi dengan pengajar, pemahaman terhadap materi yang sulit, meskipun harga perangkat keras komputer cenderung semakin menurun, namun pengembangan perangkat lunaknya masih relatif mahal seperti itu. Mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.